everybody. Now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Halo semuanya, welcome to Life After Coffee podcast. Bersama gue kali ini Brian Jonathan dan gue bersama Farhan. Oke. Nah, jadi kita kali ini di dalam mobil dan emang lagi hujan di sini. Tapi kebetulan ada kesempatan kali ini, kenapa enggak gue langsung ngobrol sama ketua organisasi langsung. Dan kebetulan hari ini kita bakal bahas tentang organisasi itu sendiri. Nah, Farhan ini ceritanya ketua organisasi himpunan mahasiswa di psikologi. Jurusan gue tuh di psikologi. Jadi udah lengser ya ceritanya. Iya, ceritanya nih. Aslinya nggak sih, Jo? Ya aslinya emang udah lengser. Aslinya emang udah lengser ya. Jadi baru lengser aja, dan rasanya gimana selama setahun jadi ketua? Oke, perasaannya gimana setelah 1 tahun menjadi ketua? Sebenarnya gue seneng sih. Saat ini gue ngerasa senang dan lega karena akhirnya tanggung jawab gue sudah terselesaikan gitu ya, sudah terpenuhi. Ya, jadi gue perasaannya saat ini senang dan lega sih. Oke, siap. Jadi akhirnya udah lega, nggak usah ngurus banyak hal lagi. Iya, kayaknya agak jauh lebih serem juga karena di depan masih banyak gitu ya yang perlu kita hadapin, ya nggak sih? Itu mah bahasan lain lah ya. Sekarang iya, kita bahasnya tentang organisasi dulu. Betul. Yang kita udah lewatin aja dulu ya. Nah, jadi setelah kita udah lewatin semuanya, udah belajar banyak hal juga. Dan tadi gua kepikiran satu hal juga. Selain kita udah benar-benar lepas, kita masih ada tugas satu lagi nih. Yaitu kita harus ngebimbing adik tingkat. Iya, betul. Iya. Kita bantu mereka untuk mempersiapkan kepengurusan yang mereka sih. Betul. Jadi lewat podcast ini mungkin aja kita bisa ngebimbing ya, lewat rekaman sih jatuhnya tuh. Betul. Langsung advice gitu, dan kita langsung bahas tentang masalah yang biasa dihadapin teman-teman. Kenapa gak mau masuk organisasi? Apa sih kendala selama di organisasi? Kita bakal bahas kali ini tuh. Nah, jadi awalnya tuh kenapa gua ngajak ngobrol, karena pertama lu tuh ketua. Oke. Lu ketua organisasi, dan di Hima itu juga tantangannya gak kalah berat, dan malah lebih berat gue bilang kelihatannya. Jadi kita juga sekalian mau ambil perspektif dari Farhan nih di sini. Nah, dari TikTok sebenarnya banyak nih yang pada bilang organisasi kok makin gak relevan. Apalagi organisasi kampus ya sekarang katanya sih kurang relevan. Nah, kurang relevannya itu awalnya dari orang yang minat aja udah nurun gitu, peminatnya udah jauh menurun. Kira-kira itu yang dialamin nggak sih selama ini, selama online khususnya? Selama pandemi gitu ya, jadi semuanya memang ke online, relevan atau enggak? Sebenarnya kalau ngomongin relevan nih dari organisasi, sebenarnya balik lagi tergantung ke kebutuhan dari masing-masing orang kayak gitu. Kalau misalnya gue masih ngerasa gue relevan sih sama Hima kayak gitu. Mungkin buat teman-teman lain yang di luar sana mereka udah mulai merasa kurang relevan gitu ya. Kayak gitu, dan kerelevanan ini sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi tergantung orangnya masing-masing ya. Nah, sama ngebimbing tadi. Iya, boleh. Nah, tadi Farhan sempat kita ngobrol-ngobrol dulu di awal. Cuma bukan ngobrol di sini ya, tapi sebelumnya kita udah ngobrol. Nah, apa sih advice kamu, paling singkat dulu nih, apa sih advice kamu buat adik tingkat lu yang bakal ngejalanin organisasi? Advice gue sebenarnya ada 2 poin sih, Jo. Yang pertama terkait dengan adaptif, kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Karena sebenarnya dari adanya pandemi, dari adanya perubahan ini gitu, satu hal atau satu kemampuan yang gue rasa perlu dipunyai atau dimiliki oleh semua orang adalah beradaptasi kayak gitu. Jadi kita udah nggak bisa nih pakai pemikiran-pemikiran kolot bahasanya gitu ya, pemikiran-pemikiran jadul yang kayaknya ya udah kegiatan itu kita harus ketemu sama orang gitu kan, harus cetak sesuatu, tapi kayaknya sekarang serba digital gitu kan ya. Jadi yang pertama itu kemampuan beradaptasi. Yang kedua adalah kolaborasi kayak gitu. Nah, kenapa kolaborasi? Karena sebenarnya walaupun pandemi ini jadi tantangan, tapi di satu sisi ini menjadi peluang sih menurut gua. Peluang untuk kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak nih. Kenapa? Karena
dengan adanya pandemi gitu ya, kan orang-orang semua berubah ke online ya, Ya. ke digital, dan ini sebenarnya mempermudah kita untuk cari koneksi sih, mencari relasi kayak gitu, dan sebisa mungkin kita gunakan kesempatan ini untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak kayak gitu, untuk bisa bikin sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak ngasih impact yang baik gitu buat lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi ada 2 poin sih tadi. Berarti 2 poin ya. Yang pertama adaptif dan kedua kolaboratif. Betul. Nah, ini sebenarnya langsung nangkalin nih ke komplainan kebanyakan teman-teman sebenarnya yang katanya tuh organisasi gak relevan karena kegiatannya templatean. Banyak template, banyak budaya, ritual yang sebenarnya bagi beberapa orang itu kurang penting. Nah, karena adaptif ya tadi bilang ya. Nah, sebenarnya kita justru punya tantangan baru nih. Kita harus ubah banyak hal di dalam organisasi biar stay relevant ya sama keadaan sekarang. Masalahnya, ada masalah nih, Farhan. Gue sebagai ketua, gue coba lakuin hal ini juga. Dan gue sebenarnya udah punya pengalaman untuk coba bikin inovasi baru, dobrakan baru, gerakan baru. Kira-kira hal-hal baru lah yang kita bisa terapin. Masalahnya nih, sumber daya manusianya tidak mendukung. Ada yang nuntut untuk seperti biasanya, status quo itu selalu ada. Misalnya dari senior atau dosen, ada tuntutan kegiatannya harus gini-gini nih. Belum lagi ditambah mahasiswa atau anggotanya yang pengennya kegiatannya tuh gini-gini aja lah, gak usah ribet amat gitu. Dan banyak gak siap gitu. Kaget malah mereka. Nah, itu gimana menurut lu sih? Iya, karena memang betul juga sih, kita gak bisa tutup mata gitu ya dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di organisasi kita gitu. Memang zamannya atau keadaannya menuntut beradaptasi, tapi kita juga perlu memperhatikan nih apakah orang-orang yang ada di dalamnya sudah siap untuk melakukan perubahan itu atau enggak gitu kan. Jadi memang nggak semudah itu, nggak segampang itu gitu ya untuk melakukan sebuah perubahan. Gue ngerasain banget sih, Jo, karena agak susah gitu, walaupun kelihatannya sebenarnya anak-anak sekarang sudah sangat dekat dengan teknologi, tapi memang ternyata nggak mampu itu kadang gitu kan ya untuk melakukan perubahan. Ngomongin sumber daya manusia yang tadi, SDM-nya. Gimana nih, Jo? Nah, masalahnya gini, ini jadi masalah berkelanjutan banget gitu loh. Dalam satu sisi kita kan mau bikin kegiatan menarik. Misalnya untuk menarik lebih banyak anggota nih. Atau menarik panitia biar lebih aktif di organisasi kita. Nah, tapi dalam satu sisi SDM yang kita udah punya nggak siap. Nah, kalau kita masih stick kepada cara-cara yang biasa yang dulu, yang turun-temurun lah, ataupun yang biasa-biasa aja lah karena mau cari aman, ya sama aja gak sih? Justru anggota barunya gak ada gitu loh. Dikit gitu yang masuk, sedikit jadinya. Itu jadi masalah berkelanjutan. Itu sebenarnya. Iya juga sih, maksudnya gini sih, terkait dengan adaptasi juga. Kalau menurut gua memang tiap orang nggak bisa dipukul rata punya kemampuan beradaptasi dengan baik gitu ya semuanya. Nah, cuman memang jadi tantangan juga buat sebagai seorang pengurus atau sebagai ketua dari organisasi untuk secara perlahan-lahan ngasih mengingatkan kembali gitu bahwa kita udah waktunya untuk beradaptasi gitu, untuk upgrade lagi skillnya kita. Biar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu, atau mengikuti perubahan yang ada kayak gitu sih. Jadi memang pelan-pelan banget sih, harus pelan banget ya proses gitu. Nah, itu sih yang jadi masalah berkelanjutan banget. Karena gini, masalah lainnya selain organisasi kampus yang sekarang katanya gitu-gitu aja, kita juga dihantam sama organisasi eksternal yang notabene lebih inovatif dan lebih banyak hal baru dan koneksinya lebih luas, jaringannya lebih luas lagi, ditambah juga dengan magang, tawaran magang yang sekarang makin banyak. Itu hantam banget ke organisasi kampus internal, itu loh. Jadi panjang sih masalahnya tuh. Iya betul, jadi panjang. Lu ngerasa gak sih di masa-masa pandemi ini sebenarnya organisasi itu bukannya berkurang,
tapi bertumbuh dengan sangat pesat. Pesat. Iya nggak sih? Dengan catatan organisasi eksternal yang pesat banget. Iya. Internalnya mah gitu-gitu aja, malah drop banget. Perhatikan nggak sih? Tapi gue nggak bisa bilang kalau Ya. misalnya semua organisasi internal jadi gitu-gitu Ya, aja sih, Jo. Nggak semua Nggak lah. semuanya Nggak sih semua. kayak gitu. Karena itu balik lagi, karena sebenarnya kalau misalnya dari organisasinya kita kayak gitu, dari organisasi yang terakhir kali ini gue pegang, Oke. kita tetap berusaha untuk beradaptasi sih kayak gitu, dan berusaha untuk menyesuaikan juga nih dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di zaman sekarang Ya. kayak gitu, entah dari kontennya atau mungkin cara pengemasannya. Iya. Nah, itu sih satu hal yang kita harus lakuin, inovasi terus gitu, biar gak ketinggalan. Nah, ini juga sih pesan buat pengurus berikut-berikutnya. Maksudnya kalian nggak bisa gitu-gitu aja. Kalau kalian mau organisasi kalian survive, quote on quote survive. Karena kalian nggak bisa hanya stay di zona nyaman ya gitu. Iya betul, Gitu. gue setuju sih. Justru kalau kalian stay di zona nyaman, ya kalah lah kalian dibandingkan organisasi eksternal atau di luar sana yang lebih gila sih gitu. gua Iya. bilang. Gitu. Nah, jadi harus berani sih. Untuk ketua organisasi ya harus lebih berani aja sih gue bilang. Untuk ngedorong bawahan gitu, pengurus-pengurusnya. Untuk melakukan inovasi gitu ya. Iya. Mau nggak mau sih. Kalau nggak ketinggalan. Ini advice of the day banget. Iya betul, dan sebenarnya balik lagi nih tadi kayak ngomongin tentang template juga. Ya. Karena kadang sebagai pengurus organisasi itu ada template turunan gitu kan ya. Ya, turun temurun lah. Ada turun-temurun yang kadang juga jadi berbenturan nih antara lu mau melakukan inovasi atau lu mengikuti template yang udah ada gitu kan. Ya. Nah sebenarnya kalau menurut gua template tuh nggak salah. Oke. Template tuh nggak salah gitu. Kalau misalnya bentukannya mau talk show, terus tetap talk show juga nggak masalah. Oke. Tapi balik lagi tadi yang sempat gue bilang adalah tergantung konten yang akan lu bawain dan gimana cara lu mengemas kegiatan tersebut atau template tersebut. Jadi biar tetap relevan nih sama kebutuhan sekarang kayak gitu. Nah kalau menurut lu sendiri gimana nih tentang template? Nah, template sebenarnya dalam satu sisi kita harus jagain template. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya kenapa sih organisasi template-templatean, karena itu identitas dari organisasi kita nih sebenarnya. Setuju. Itu pertama. Itu identitas dari organisasi kita, dan kemudian itu yang emang udah ada dari dulu. Rasanya sayang aja untuk langsung hapusin. Kadang tuh gitu. Sayang aja gitu loh. Ini tuh udah tahan dari generasi sebelum-sebelumnya. Itu kedua. Ketiga, karena dalam satu sisi kita sebagai ketua juga mikir banyak hal. Kita dengar pendapat dari orang, tapi kita dalam satu sisi juga nyari pendapat yang paling aman. Kita cari aman juga kadang. Mau gak mau. Bukan kita gak berani, cuman risknya juga ada. Iya. Gitu. Cuman gue sebenarnya mau ngobrol sedikit tentang ini. Ada orang yang udah jadi ketua, dia merasa dia harus dengar semua pendapat orang. Oke. Tapi ketika dia dengar pendapat, ya dengerin. Tapi misalnya si A nih, dia ngasih pendapat, B ngasih pendapat yang berbeda. Tapi ketuanya merasa pendapat si B lebih bagus, si A merasa gak didengerin. Nah, gimana tuh tantangannya? Oke. Gitu. Nah ini sih sebenarnya. Ini yang jadi masalah juga. Iya betul. Ini sebenarnya sempat dibahas di kemarin, jadi gue baru ngisi podcast juga di Univ. Oke. Dan gue sempat bahas sih tentang gimana gue menghadapi perbedaan opini gitu kan ya. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue mencoba mengubah mindset sih. Kayak gitu, mengubah mindset gue sendiri dulu nih sebagai ketua atau sebagai pengurus dari organisasi pada saat dihadapkan dengan opini yang sangat beragam gitu. Oke. Karena pertama kali pikiran yang terlintas ketika banyak opini itu apa sih? Pusing banget. Pusing. Terus yang kedua ribet. Ribet. Terus tiga, kayak memperlama untuk mengambil keputusan nggak sih? Biasanya gitu kan. Terlalu banyak informasi. Iya jadinya kan. Nah itu, cuman gue berusaha untuk mengubah mindset gue sih ketika bertemu dengan opini yang berbeda-beda gitu. Justru hal ini bukan jadi sesuatu yang ribetin. Tapi jadi sesuatu yang buat pemikiran gue jadi jauh lebih kaya. Kayak gitu. Itu gue coba mengubah mindset itu dulu gitu.
oke, jadi gue sebagai seorang pemimpin atau gue sebagai pengurus organisasi harus bisa terbuka dengan berbagai perbedaan tersebut gitu. Oke. Yang pertama terbuka dulu aja gitu. Yeah. Kita coba dengerin dari berbagai sudut pandang gitu karena nah dari situ memang jadi tugasnya kita nih, kita juga ngejelasin ke pihak-pihak yang terkait atau ke staffnya kita kalau misalnya kadang nggak semua opini itu bisa dilaksanakan. Benar. Betul kan? Nah makanya dari setelah mendengarkan itu semuanya udah didengerin gitu ya semua pendapatnya, kita coba bikin poin plus minus dari setiap opini kayak gitu. Dan berhubung ini adalah keputusan organisasi, jadi pasti kita akan mencari sebuah keputusan yang poin plus positifnya itu jauh lebih banyak gitu. Benar. Untuk kita bareng-bareng gitu kan. Jadi itu sih. Ya gue jadi keingat sih satu hal ini. Dalam decision making itu sebenarnya semakin banyak informasi malah semakin bagus. Iya. Resource kita banyak, sumber daya kita banyak. Yes. Kita banyak informasi, kita tahu plus min dari semuanya apa gitu. Jadi buat teman-teman yang bernaung di organisasi jangan merasa kalau kalian tuh nggak didengar. Mungkin aja pendapat kalian itu bukan nggak cocok, bukan nggak bagus, tapi emang belum kepake aja untuk saat itu. Lebih tepatnya itu. Ini tantangan yang gue ngadepin selama gue jadi ketua. Soalnya ada beberapa pengurus di akhir kepengurusan gue kan udah akhir, ya udah keluarin unek-uneknya gitu. Adalah gitu sesi untuk itu. Nah, pada bilang kenapa gue merasa kakak tuh kayak abang tuh gak dengerin pendapatnya mereka gitu ya. Betul. Kenapa gue merasa abang gak ngedengerin pendapat gue gitu. Katanya mereka seperti itu. Ya gue bilang, oh ya gitu ya. Ya gue gak bisa jawab juga dong. Karena kan ada beberapa hal yang gak bisa dijawab sebagai ketua gitu loh. Iya betul. Nggak semua keputusan yang akhirnya kita ambil tuh bisa dijelasin gitu. Kenapa kita ngambil keputusan flow-nya, prosesnya di balik layar itu gak bisa kita sebutkan semua. Karena ada beberapa hal yang classified. Yes. Hal internal lah gitu. Yang cuman ketua doang yang bisa tahu gitu ya. Betul. Ya itu. Jadi jangan merasa itu. Karena gue paham semua ide itu. Karena gue percaya ide itu benda mahal. Yes. Tapi benda mahal pun belum tentu kita pakai. Belum tentu cocok. Belum tentu cocok belum juga. Tentu cocok. Ya kayak jam tangan lah, jam tangan Rolex atau misalnya Apple Watch. Ya kita pakai Rolex itu untuk keadaan ini, untuk ke pesta. Apple Watch ya untuk sehari-hari. Ibaratnya itu. Betul. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Masalah organisasi gak relevan gitu. Itu kan kita udah dihantam nih sama organisasi eksternal yang katanya bisa lebih keren karena ada network ke internasional. Itu bukannya jadi tantangan baru buat kita sebagai organisasi internal? Iya, betul. Di satu sisi itu jadi tantangan buat kita gitu. Gimana caranya kita tetap bisa terlihat menarik gitu dan tetap worth it untuk diikuti gitu ya. Di tengah-tengah kegiatan yang skalanya mungkin jauh lebih besar, terus juga mungkin jauh lebih istilahnya bergengsi gitu ya. Nah cuman balik lagi sih gimana cara kita sebagai organisasi internal memperkenalkan sama targetnya kita gitu, which dalam hal ini tentunya mahasiswa gitu ya. Gimana cara kita ngejual nih program kerja yang kita punya ke mereka gitu kan. Jadi kita program kerja. Jadi gimana cara kita memperkenalkan ke mereka gitu, dan sebenarnya poin-poin apa aja sih yang bisa mereka dapat gitu dari ikut kegiatan kita. Gini deh, kayak maksudnya nggak semua orang tuh butuh untuk ikutan organisasi internasional. Lu setuju nggak? Benar juga sih. Apakah semua orang tuh perlu masuk organisasi skala internasional? Gue malah mikir bukan perlu, sanggup gak? Sanggup lebih nggak? tepatnya Nah, itu ini jahat sih. Kayak kesannya tuh gue ngeremehin beberapa orang sih jatuhnya. Tapi ya kita realistis aja. Masalah lu sanggup gak? Nah kalau gue butuh atau enggak? Malah lu butuh ya? Gue butuh atau enggak? Misalnya kayak gini ya. Gue nggak butuh ikutan organisasi internasional misalnya karena memang bidangnya beda dan nggak sejalan sama bidang yang lagi gue tekuni. Misalnya nih,
organisasi internal tapi mereka bahas atau mereka fokusnya ke hukum. Oke. Contohnya Berseberangan hukum. kan, sangat berseberangan sebenarnya dengan ilmu yang lagi gue ambil gitu kan. Iya. Gue jauh lebih mending milih organisasi yang mungkin tingkat fakultas, universitas atau tingkat nasional, tapi masih satu jalan dengan apa yang lagi gue pelajari saat ini kayak Oke. gitu. Dan hampir semua kegiatan di Hima itu tuh sebenarnya ngebantuin kita untuk memperdalami ilmu yang lagi kita pelajari, psikologi Karena kayak jurusan gitu. kita. Iya, jadi selain organisasi doang, tapi di situ juga kita sebenarnya lagi memperdalam ilmu yang kita pelajari kayak gitu. Oke, Kayak itu gitu sih. pandangan dari lu. Lu tadi bilang butuh atau enggak ya? Iya, Oke, gua malah beda. Lu sanggup atau enggak? Sesuai kapasitas lu atau enggak? Karena gini, kalau lu mau terhubung dengan organisasi internasional, oke lah. Paling basic. Lu wajib bahasa Inggris. betul. Lu wajib bahasa Inggris. Gua bukan ngeremehin ya, tapi lu merasa lu udah sanggup gak? Gitu. Itu juga harus disadari. Karena bagi beberapa orang juga, gua merasa belum siap untuk ngeterapin bahasa Inggris gua, ya paling ngobrol bahasa Inggris cukup paham lah gitu. Masalah mereka bahasa Inggrisnya udah lebih ke akademis, udah tingkat atas. Itu pertama, lu sanggup di bahasa Inggris lu. Kedua, lu juga harus adaptasi dengan budaya orang luar. Itu beda loh. Cara kerjanya orang luar sama kita beda jauh. Itu juga jadi masalah. Malah gue liatnya. Ketiga, malahan gue mikirnya gini. Selain lu sanggup atau enggak, lu lihat kira-kira prospek kedepannya sesuai gak? Gue setuju sih dengan tadi yang lu bilang, sesuai dengan bidang gak gitu loh. Kayak contoh kita di psikologi. Kebanyakan organisasi internasional emang ada dukungan buat psikologi gak? Ya paling HR lah. Betul. Itu doang sih. Iya. Walaupun sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin ilmu psikologi nih sedikit meluas dulu. Oke. Selain ke organisasi, sebenarnya ilmunya kita tuh paling bisa berkorelasi dengan semua ilmu nggak sih Paling sebenarnya? fleksibel Ya, itu. paling fleksibel sih sebenarnya karena pada prinsipnya adalah selama ada manusia ilmu kita pasti akan terpakai. Betul. Gitu kan. Betul. Gitu sih. Cuman balik lagi kalau gue butuh atau enggak. Butuh atau enggak. Oke. Kalau misalnya lu ngerasa butuh untuk ikutan organisasi internasional, Oke. ya silakan gitu. Tapi iya, kenapa enggak juga? Ya, justru dalam satu sisi kalau di kampus kita kan ada sistem poin. Betul. Poin untuk internasional jauh lebih tinggi. Mm-mm. Gitu sebenarnya. Itu sih kalau kita bahas, balik lagi terserah kamu. Kalau gue bilang tergantung kemampuan kamu, kalau Farhan bilang tergantung kebutuhan. Yes, tentang itu. Jadi maksudnya di sini gue mau menyadari kalian aja. Gitu sih. Iya. Mau menyadari aja, bukan berarti ngelarang, bukan berarti ngeremehin, tapi lu butuh, lu sanggup. Itu aja. Nah, itu yang tentang organisasi eksternal yang sampai internasional ya. Yang berikutnya nih, magang. Banyak tawaran magang nih. Iya. Independen ini, startup ataupun kayak project gitu yang langsung ngerekrut karena ada jaminan misalnya. Lebih pasti lah dibandingkan organisasi gitu, magang-magang itu. Karena fun fact juga buat kalian yang nggak tahu, untuk para HR itu merasa kalau yang ngelamar perusahaan yang ada pengalaman magang itu jauh lebih menarik, katanya sih begitu. Makanya lari ke magang semua, gak mau ke organisasi lagi. Nah, gimana tanggapan lo? Oke. Sebenarnya ini gue sempat bahas sih sama wakil gue. Oke. Terkait dengan kemampuan orang untuk belajar dari sebuah pengalaman. Oke, gimana tuh? Kayak gitu. Gini deh. Orang yang ambil magang sama orang yang ngambil organisasi, menurut lu jauh lebih baik yang mana? Nah, baiknya ini tergantung dulu. Iya kan, tergantung. juga. Nah, misalnya gue ngambil magang. Misalnya gue ngambil organisasi deh. Okay. Terus lo ngambil magang ya. Outputnya pada saat kita beres nih, bisa jadi skill gue jauh lebih berkembang. Karena pada saat gue menjalankan organisasi tersebut, gue
memberikan 100% gua gitu, kemampuan gua untuk ada di organisasi tersebut. Makanya gua Oke. bisa mempelajari banyak skill Oke. kayak gitu. Dibandingkan orang yang magang cuman ngejar duit tapi mereka lupa untuk ngasah skillnya di dalam peran tersebut. Oke, Jadi oke, tergantung oke. lagi. Nah, Oke. dibalikin lagi sekarang, belum tentu semua orang yang ada di organisasi Oke. mereka bisa berkembang. Iya. Iya, jadi Betul. sebenarnya betul. bener-bener individu per individu nggak sih kayak gitu kan. Dan Hmm. sebenarnya poin utamanya adalah mau lu magang, mau lu organisasi, yang paling penting adalah gimana lu mengambil pembelajaran dari pengalaman itu. Hmm. Percuma lu ngambil magang, lu ngambil organisasi tapi nggak ada pembelajaran yang lu ambil Bener sih. kayak gitu. Bener. Sebenarnya terkait hal ini kebetulan gue juga pernah bahas sama temen gue sih, Oke. yang notabene juga pengurusnya lu di Hima, Heeh. Natasha. Oke. Oke. Jadi shout out ya buat Natasha. Sebenarnya gue pernah bahas ini sama lu terkait ini juga, magang atau organisasi. Ah, Kesimpulan akhir yang kami dapat, mungkin ini banyak yang nggak setuju, tapi gue rada setuju aja sih dengan apa yang udah dibahas. Yaitu gini, kalau di organisasi lu tuh bukan ngembangin skill kerja doang, tapi bisa skill berbagai soft skill yes. tuh, sama yang paling utama ini leadership lu. Kenapa? Karena organisasi ini kan bercabang hierarki sebenarnya. Lo ada dari staff ke koor ke ketua pelaksana ke BPH. Nah itu kan udah ada hierarkinya itu. Nah yang lebih terasa itu di organisasi itu leadership. Lu gimana ngatur orang, gimana ngajak orang. Kalau lu di internship, di magang, yang lebih terasah itu hard skill kerja lu itu. Misalnya sesuai bidang lu HR, ya lu belajar apa yang HR lakuin, itu doang. Yes. Etos kerja lu juga terlatih. Di dua-duanya etos kerjanya terlatih sih, cuman bedanya organisasi itu leadership, kalau magang itu lebih ke skill kerja itu doang. Itu malah kesimpulan yang kami dapat. Gimana menurut lu? Beda ya? Menarik ya, sebenarnya menarik sih. Sebagian hal gue setuju sih. Cuman balik lagi sih, maksudnya pada saat lu magang, Oke. kalau misalnya tadi Jo dan Natasha itu akhirnya nge-point out, magang tuh kita bisa ngambil hard skill tentang pekerjaan itu doang gitu ya. Misalnya Oke. HR, ya udah belajar tentang HR aja. Tapi dari situ juga sebenarnya kalau lu mau ngambil tentang leadership-nya juga bisa gitu. Sebenarnya ya. Iya, lu Oke. bisa belajar dari atasan lu untuk manage bawahannya gimana. Dari situ kan lu sebenarnya bisa belajar leadership. Nah, makanya balik lagi, kalau misalnya menurut gua tergantung individunya gimana dia ngambil pembelajaran dari pengalaman yang mereka baik organisasi ataupun pekerjaan kayak gitu. Jadi ngerambat kemana-mana ya ngobrolnya. Nah, jadi itu sih sebenarnya perbandingan organisasi dan magang. Dua-duanya oke. Dan dua-duanya dibutuhkan. Kalau bisa punya dua-duanya itu jauh lebih menarik. Itu sih satu hal yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Jadi kita bahas organisasi udah agak panjang nih. In the end, untuk kedepannya bakal gimana nih organisasi kampus lu saat ini? End game-nya nantinya gitu. Oke. Ujungnya akan kayak gimana gitu ya? Ujungnya akan kayak gimana? Ujungnya nantinya? akan kayak gimana? Sebenarnya selama bisa beradaptasi, balik lagi ya, ini ngomongin tentang kemampuan untuk beradaptasi. Karena kayaknya kalau misalnya organisasi udah nggak bisa beradaptasi, mereka nggak akan survive sih kayak gitu. Bisa aja hilang. Nah, maka dari itu juga sebenarnya yang pengen gue ingetin gitu sama organisasi apapun, apalagi khususnya organisasi internal kampus gitu ya, harus berani untuk berinovasi dan beradaptasi juga kayak gitu sih. Walaupun pasti akan ada beberapa template yang diharuskan kayak gitu untuk tetap ada, tapi jangan lupa juga buat mulai berani beradaptasi dan itu sih. Dan kayaknya kalau di fakultasnya kita sendiri Jo, walaupun template-nya gitu-gitu aja gitu, mungkin kelihatannya ya, kelihatan sama orang-orang di luar kayak gitu-gitu aja, perbedaannya cuman dikit-dikit doang misalnya. Cuman percaya nggak percaya,
dari tahun ke tahunnya pasti mereka ngelakuin adaptasi juga sih dari pengemasannya, dari kontennya, dan gue yakin organisasi internalnya di Fakultas Psikologi akan mampu bertahan dengan panjang kayak Siap. gitu. Itu berarti selama bisa beradaptasi bakal tahan terus. Tapi ya kita juga harus merelakan kadang gitu. Kalau misalnya amit-amit bawahan kita, maksudnya bukan bawahan, penerus kita udah gak sanggup berinovasi, that's the end. Dalam satu sisi itu sih. Kalau ngomongin ada atau nggak ada, bakalan tetap ada. Bakal ada. Tapi relevan nggak? Nah itu. Peminatnya ada nggak? Nah iya. itu yang jadi masalah berikutnya. Kalau ada ngomongin ada nggak adanya doang sih pasti akan selalu Pasti ada ya. Diwajibkan Karena malah. iya, karena berada di bawah instansi juga gitu kan, Iya. di bawah fakultas dan prodi gitu. Tapi yang itu balik lagi eksistensinya sejauh mana gitu kan, yang mereka bisa bertahan dan bersaing. Betul. Sama organisasi. Tapi mungkin kasus di gua beda. Gimana? Kalau di Hima itu wajib ada. Karena di bawah fakultas langsung. Dan fakultas itu kan bakal ada terus. Tapi unit kegiatan ini resikonya lebih besar. Bisa saja dibubarkan. Karena kasusnya udah banyak terjadi di masa-masa sebelum-sebelumnya. Organisasi unit kegiatan bisa aja dibubarkan kalau peminatnya udah hilang. That's why tadi gue sampai beranikan diri aja untuk mikir gini. Kalau amit-amitnya penerus gua ke depannya gak sanggup lagi, udah, that's the end. Itu end-nya dari itu. Tapi kalau balik lagi ke saran Farhan tadi, ya lu bisa adaptasi dan lu kolaborasi. Itu aja sih. Jadi conclusion garis besar dari bahasan kita dua poin itu sih. Dua poin itu sih. Jadi gua recap lagi dari awal. Adaptasi, lu harus bisa bikin hal baru, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebutuhan organisasi internal lu juga, kebutuhan mahasiswa anggotanya, mereka maunya apa. Dan dengan lu lakuin itu, apa impact yang lu bisa kasih ke mereka. Dan untuk kedepannya, untuk publik juga, mereka bisa terima lu dengan baik. Untuk publik lu ini. Karena lu juga harus menjaga eksistensi lu, sama nama baik lu, sama citranya gitu. Nah, itu adaptasi. Kolaborasi, lu gak boleh gengsi lagi. Yes. Lu harus berani untuk ngajak orang lain untuk kerjasama. Misalnya untuk ngelakuin ini program kerja yang bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain, kenapa tidak? Itu juga bisa dilakuin gitu. Biar relevan terus, kita juga bisa belajar banyak hal dari organisasi lainnya. Gitu. Dua hal itu sih yang paling penting. Jadi buat kalian yang ngurus organisasi, semangat terus. Ini dua hal yang bisa kalian pegang untuk kedepannya. Memang kita banyak tantangan sekarang, apalagi untuk teman-teman yang pegang organisasi internal kampus, itu bakal ngadepin banyak hal, banyak tantangan. Apalagi ya, sorry nih, ada beberapa kampus aja yang apatis orang-orangnya. Itu emang udah kenyataan. Tapi ya jangan jadikan itu sebagai barrier buat kalian. Kalian harus mikir lagi, inovasi terus. Kira-kira gimana? Dan kalian juga harus bisa negosiasi ya sama atasan, sama senior. Gue mau bikin kegiatan ini, tapi atasan nentang. Tapi lu tahu kalau kegiatan ini bakal oke banget. Ngedongkrak banget. Itu juga harus belajar negosiasi. Nah, betul. Itu sebenarnya mungkin bikin perubahan juga perlu keberanian kayak keberanian. Gitu. Perlu butuh keberanian gitu. Pasti nggak akan mudah. Sesuatu perubahan tuh gue yakin banget tidak akan pernah ada perubahan yang mudah kayak gitu. Betul. Selama lu berani dan lu percaya bahwa keputusan untuk berubah tersebut sudah cukup matang, lakukan aja gitu. Walaupun nanti banyak tantangannya. Selama lu sudah mempertimbangkannya dengan baik. Iya, dan ya intinya lu harus berani juga, lu harus tegas juga. Lu tahu apa yang terbaik buat organisasi lu juga. Gitu. Mikirin mayoritasnya. Gitu. So, mungkin itu aja ya dari pembahasan kali ini tentang organisasi. Ini perspektifnya dari Farhan, seorang ketua Hima di psikologi. So, with me Brian Jonathan and Farhan, we're signing out. Bye-bye.